Sahabat OMB, diaspora Indonesia, walaupun tidak sebesar diaspora Cina misalnya yang saat ini sangat besar ya. Tapi diaspora muncul karena krisis-krisis dari dalam negeri, sehingga ini secara alami orang keluar dari negerinya dan mencari harapan baru di berbagai negara. Diaspora Cina, diaspora India, diaspora negro ya, yang cukup besar, termasuk juga diaspora Amerika Latin misalnya, itu dimunculkan oleh krisis-krisis yang terjadi di negerinya. Kabur aja ke luar negeri itu juga menjadi sebuah jargon anak muda Indonesia. Secara positif itu sangat baik untuk bangsa ini, karena bangsa ya secara terus terang atau secara jujur kita bilang bangsa ini belum bisa memberikan ruang yang baik bagi anak muda untuk menyalurkan potensi diri, membina anak-anak muda menjadi lebih baik, pendidikan yang berkualitas. Bangsa ini belum mampu untuk itu. Seperti sebuah aliran di sungai, tentu dia mencari tempat-tempat yang bisa dia terabas untuk kehidupan mereka. Ini yang saya bilang adalah sebuah peristiwa alami kabur aja ke luar negeri ini. Dan tentunya ini akan membentuk diaspora Indonesia di seluruh dunia. Di kelompok-kelompok negara-negara tertentu yang memberikan sebuah harapan hidup yang lebih baik. Karena diaspora adalah sebuah keuntungan juga bagi bangsa ini, dan juga memberikan keuntungan juga supaya dunia ini makin baik. Jadi dunia yang mengalami ketimpangan tenaga kerja misalnya, atau dunia yang penduduknya semakin tua, atau makin sedikitnya di beberapa negara angka kelahiran, tentunya adalah peristiwa alami yang memberikan orang-orang Indonesia untuk berkunjung, bermukim, menikah, atau beradaptasi hidup di situ. Dalam banyak diaspora, kemunculan generasi-generasi pertama tentunya adalah generasi-generasi yang dia survive, dia berusaha keras untuk bisa hidup baik di situ, ya. Dan dia berusaha untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik buat anak-anak mereka. Dan selalu memberikan buah berikutnya pada generasi kedua. Generasi yang udah masuk menjadi warga negara dunia, yang tidak punya concern lagi terhadap pengelompokan secara nation. Tapi dia muncul di kepalanya sebagai universalisme yang kuat terhadap dunia. Perhatian mereka terhadap lingkungan, perhatian terhadap kemanusiaan, perhatian terhadap banyak isu-isu internasional, memberikan tentunya dunia makin baik. Kita melihat bagaimana diaspora India yang menguasai banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia. Ini juga menandakan bahwa diaspora itu baik. India dengan kualitas leadership, dengan kualitas komunikasi yang lebih baik, dia menopang banyak mesin-mesin ekonomi dunia yang dia topang ya, termasuk mesin-mesin besar, MNC besar, dia topang untuk menggerakkan ekonomi dunia. Begitu juga diaspora Cina ya, dalam dunia chip, dunia IT, dunia AI misalnya, dia juga menopang banyak hal, atau di dunia manufaktur yang dia kuasai, dan dia bisa membuat dunia manufaktur itu bisa dengan biaya murah misalnya. Itu juga memberikan keuntungan bagi orang-orang miskin, orang-orang yang hidupnya sederhana, untuk menikmati perkembangan-perkembangan teknologi yang ada di dunia. Jadi, pada satu titik tidak ada lagi batas negara. Orang berlomba-lomba untuk mencari titik mana mereka berkembang, titik mana mereka mencarikan kehidupan yang layak, mencari kehidupan yang baik untuk diri mereka. Dan itu sekarang saat ini di dunia itu adalah sebuah peluang yang betul-betul ada. Dan diaspora ini
sangat-sangat memberikan sebuah topangan-topangan baru di negara-negara yang mengalami krisis tenaga kerja misalnya, atau penduduknya tingkat kelahirannya rendah gitu ya. Dan ini kita anggap sebagai upaya Indonesia bahu-membahu menyelamatkan dunia lebih baik dalam bentuk diaspora. Dan tentunya imbas baliknya ke Indonesia juga ada. Indonesia terbantu dalam memberikan ruang ekspresi yang besar bagi penduduk Indonesia untuk berkarir, berinovasi, dan mendapat kehidupan yang layak di luar negeri misalnya. Dan akan memberikan sebuah tanda pada satu titik yang samar-samar bahwa kebangsaan mulai kabur. Anak-anak muda telah terbang lebih tinggi dengan tumbuhnya universalisme yang menjadi komitmen di dirinya. Nah, komitmen inilah yang sebenarnya mendorong anak-anak muda untuk bekerja di luar negeri. Seandainya Indonesia memberikan pilihan-pilihan yang lebih baik, tentunya anak-anak muda juga ada di Indonesia. Ini adalah perkara hidup lebih baik, bukan perkara masalah cinta Indonesia atau tidak. Walaupun pada satu titik, kalau kita gali lagi diaspora ini, tentunya satu titik, satu saat, satu waktu misalnya, akan menguntungkan Indonesia, menguntungkan banyak pihak di situ. Dan kita melihat ini sebuah perhatian yang besar anak-anak muda. Jadi anak-anak muda kalau dia punya masalah, dia tidak mengeluh kepada para pemimpin bangsanya. Dia mencari terobosan untuk dirinya, termasuk terobosan untuk hidup di luar negeri, atau terobosan untuk tidak terlalu banyak mengeluh. Dia menyelesaikan dirinya dengan segala cara. Tentunya dengan sepenuh hati kita songsong anak-anak muda untuk berkarir di luar negeri, mencari kehidupan lebih baik di luar negeri, berupaya untuk membangun kreativitas di luar negeri, dan bersama bangsa-bangsa lain menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan dunia untuk menjadi lebih baik, ekonominya lebih baik, lingkungannya lebih baik, kemanusiaannya lebih baik, dan pada satu titik semua yang ada di bumi ini adalah satu bangsa yang dikenal dengan warga dunia.